Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oka Febri Rabani dengan NIM 220404082. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar kearifan lokal Surahio yang diintegrasikan pada mata pelajaran Bahasa Jawa materi mengenal sastra dan budaya. Pada kelas 5 semester 2 di SD 3 Randu Agung atau sekarang disebut dengan UPT SDN 29 Gresik. Di kelas 5 semester 2 ini terdapat 29 anak yang memiliki kemampuan mengerti apa itu budaya dan tradisi secara umum, dan mereka juga dapat membaca, menulis, dan menyimak teks berbahasa Jawa. Di modul ajar ini menggunakan model pembelajaran PJBL atau disebut dengan Project Based Learning. Lalu dengan memiliki tujuan pembelajaran yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur sastra dan budaya dalam tradisi Surahio. Yang kedua, menganalisis isi dan nilai-nilai leluhur dari tembang lirik Surahio. Yang ketiga, mengekspresikan pengalaman budaya melalui bentuk karya sastra seperti cerita, puisi, atau tembang. Lalu yang terakhir, ada menunjukkan sikap bangga dan mencintai budaya lokal. Di modul ajar ini, setelah melakukan pembelajaran, kelompok kami berharap agar peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur sastra dan budaya dalam tradisi Surahio. Lalu peserta didik juga dapat menganalisis isi dan nilai-nilai luhur dari tembang lirik Surahio. Lalu ada juga harapan kami bahwa peserta didik dapat mengekspresikan pengalaman budaya melalui bentuk karya sastra seperti cerita, puisi, dan tembang. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga dan mencintai budaya lokal. Dan pada kegiatan pembelajaran, guru akan menayangkan video mengenai tradisi Surahio. Sanat budaya yang telah diciptakan oleh para pemimpin kita, terutama adalah dalam ini Kanjeng Sepuh Sunan Giri ya. Ini khususnya di Kampung Randuboyo, ini memang adalah salah satu pesona budaya lewat media dakwah, di mana pendak pasar setelah Idul Fitri atau 1 Syawal dibuat semacam ritual bahwa anak-anak dulu kan senang apa ya istilahnya bermain-main, dan ini dibungkus atau dikemas dalam bentuk yoyo kupatan gitu. Sehingga nanti biasanya mulai pagi ya jam 6 mereka sudah berdandan rapi, kemudian baik yang masih kecil maupun yang sudah beranjak ini mereka beramai-ramai untuk anjang sana atau ujung-ujung dari satu rumah ke rumahnya. Nah, biasanya memang masing-masing rumah ini menyiapkan semacam makanan ya, berupa kupat, lepet, sama lontong sayur dan sebagainya. Itu yang mungkin yang bisa saya pahami lah. Dan ini ada salah satu sesepuh kita yaitu Bu Ipah yang warga asli sini. Mungkin bisa menjelaskan, Bu. Maksudnya monggo jenengan jelaskan. Habis lebaran pertama itu, lebaran kedua langsung puasa orang sini tuh. Terus seminggu lagi ini hari Rioyo 4 namanya. Jadi puasa 1 minggu lagi. Bang Pepe rawa-rawe, Bang Abang Bang ketumbar. Sego wutu balik anyar, Surahio pager jaro, kembang doro. Nama? Iya, nama. Terus ojo loro-loro, nek loro oleh tombo. Surahio ke kembang gobes. Nama lagi, terus habis itu Oke. Nek ojo nangis, nek nangis dikemplang linggis.
Suraiyo pager jaro kembang pacar nek mari podo Jalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Terima kasih. Lalu peserta didik akan menyimak tampilan video yang diberikan oleh pengajar atau guru. Setelah itu, pengajar akan membentuk kelompok dari 29 anak itu dibagi 3-4 kelompok. Lalu mereka dibagikan LKPD yang akan mereka analisis dikarenakan pengajar memberikan 2 LKPD. Yang pertama mengenai analisis lirik tembang Suraiyo, lalu yang kedua ada LKPD untuk individu. Jadi yang pertama itu LKPD untuk kelompok dan yang kedua LKPD individu. Jadi seperti ini LKPD 1 dan seperti ini LKPD 2. LKPD kelompok ini yaitu yang tadi, yaitu menganalisis lirik tembang Suraiyo. Mereka akan berdiskusi mengenai soal yang ada di LKPD tersebut. Yang pasti pada saat peserta didik berdiskusi, pengajar akan membimbing dan mengarahkan peserta didik pada saat pembagian soal pada LKPD analisis lirik tembang Suraiyo. Mereka akan membawa soal itu ke rumah dan dibahas atau ditanyakan kepada keluarganya seperti orang tua atau nenek, kakek yang mengerti tradisi Suraiyo ini. Hasil pertanyaan yang diperoleh pada saat di rumah yang ditanyakan ke keluarga seperti orang tua, kakek atau nenek, mereka akan membahas ke pertemuan bahasa Jawa yang selanjutnya di minggu yang selanjutnya. Lalu mereka akan mengumpulkan hasil-hasil jawaban mereka yang terdiri dari 5 soal tersebut. Mereka diskusi, mereka mengumpulkan jawaban-jawaban yang telah mereka dapatkan. Setelah adanya diskusi untuk mengumpulkan jawaban-jawaban yang mereka dapat di rumah, mereka akan melakukan presentasi di depan kelas. Pada saat presentasi, anak-anak yang tidak melakukan presentasi akan menyimak temannya yang melakukan presentasi. Setelah presentasi dilakukan, mereka akan diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab perihal tembang lirik Suraiyo, dikarenakan pasti dari berbagai kelompok akan memberikan kemungkinan jawaban yang berbeda dari segi kalimat atau kata dan lain-lain. Setelah presentasi dilakukan dan semua kelompok maju ke depan, pengajar akan mengarahkan peserta didik untuk duduk kembali dan pengajar akan memberikan LKPD untuk individu. Jadi di LKPD individu ini peserta didik diminta untuk membuat puisi tentang pengalaman mereka atau puisi tentang Suraiyo ini, seperti yang mereka ketahui bagaimana itu Suraiyo, apa itu Suraiyo, dan lain-lain. Jadi peserta didik akan memiliki 2 penilaian. Yang pertama dari penilaian kelompok yaitu menganalisis lirik tembang Suraiyo. Lalu yang kedua ada tugas individu yaitu membuat puisi.
Dan untuk remedial akan diberikan jika peserta didik tidak mencapai batas dari minimal KKN. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul ajar kearifan lokal Suraiya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.